Satu ibu bisa mengamehan salusin anak, tapi salusin anak belum tentu bisa mengamehan seorang ibu dah. Ibu anak salusin dua balik bisa kameh lagi ya. Makannya, baju tercuci, sekolah atau sekolah, tapi salusin anak belum tentu bisa mengamehan seorang ibu atau seorang apa. Nyukundu kaba kundu se. Jangan sama bolo tinggal bo sibuk keraju aja. Ya si amak rumah. Sampai si Roy saya lah di Jakarta aja. Apa cek si Roy? Awak hidup di Jakarta apa ya? Segala di Bali. Jangan sama ambolo le. Sambo si Bobby saya lah di Surabaya aja. Cek si Bobby. Jangan si kolom mau tinggal. Waktu bini ambo bagak aku cakap saya mak je bini kau. Kampung saya lah. Satu ibu bisa mengamen salusin anak, tapi salusin anak belum tentu bisa mengamen seorang ibu atau seorang bapak. Anak bisa jadi musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah ibadah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas seluruh nikmat dan karunia yang telah diagiahkan Allah kepada awak. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan nan benar, kepada jalan nan batua, kepada jalan nan lurus sesuai dengan apa yang kita baca dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang sekali-kalinya ini menjadi jalan kebaikan di sisi Allah. Alam takambang menjadi guru. Kita beraja kepada orang nanlah berpulang ke rahmatullah. Ambo yakin apa-apa ibu-ibu yang hadir pada siang hari ko sering melayat kalau ada orang meninggal dunia. Dan di sana banyak pelajarannya. Awak kau ndak kasalamunyo dikenang orang. Tengok ketika kita hidup lek punya pencarian, punya haratu, punya pangke, awak disanjung-sanjung orang. Kalau kita punya harta, kita dipuja-puji orang. Berajalah kita dengan orang berpulang ke rahmatullah. Ketika kita nanti diumumkan berpulang ke rahmatullah, maka teman-temanmu akan datang takajubnya di WA. Tadi masih woyo dan bu, tak meninggal sini. Teman-temanmu akan datang melayat ke rumahmu. Di Facebook akan terpampang namamu, laba pulang ke rahmatullah kawan awak namanya si anu, ambo bersaksi kawan ambo ke orang elok, orang baik. Anak-anakmu yang dirantau akan datang pulang, mukunya akan sabar, menangis berpulangnya ke rahmatullah. Ku apa ambo, ku ama ambo, namang gadangan ambo, dia akan menangis. Tapi pertanyaannya, apakah teman-temanmu akan selamanya mengingat awak? Nyo akan menangis kerajunya untuk awak? Tidak.
Hari akan berganti hari, minggu akan berganti minggu. Lama-lama nama awak akan mulai hilang dari ingatannya. Nyo akan berbalik dengan kerajunya masing-masing. Nang ke kantu akan berbalik ke kantu, nang ke sawah akan balik ke sawah. Lama-lama namamu mulai hilang. Anak-anakmu juga begitu. Yang dari rantau akan pulang ke kampung, bagagih membeli tiket, mencatat roto, menangis mungkin melihat wajah kita. Apakah selamanya dia di kampung mengingat awak? Paling seminggu. Mungkin dia bersedih. Sudah tu mulai pasang, awak yang tak bisa lama-lama di kampung doh. Awak dapat izin dari sekolah, dari kantor, dari PT, hanya beberapa hari. Ambo harus berbalik ke tempat Karaju, balik ke Jakarta, ke Surabaya, ke Mahkamah. Lama-lama namamu akan mulai hilang. Dia tidak akan bersedih dengan dirimu selamanya. Akan ada anak mau lama-lama menangis di kuburan. Tibur inai mambu belang tu. Sianan ke menolong awak. Ayo amal awak aja. Mobil yang kamu banggakan, rumah yang kamu bangun bertingkek-tingkek, lama-lama sertifikatnya akan berubah namanya. Bukan lagi nama dirimu, tapi nama orang lain. Dan posisi kamu bekerja sudah mulai kosong, akan dicarikan pengganti orang lain. Istrimu, suamimu tidak akan lama-lama bersedih untuk kamu. Dia harus move on, dia harus berdamai dengan masa lalu, dia harus menatap masa depan. Namamu mulai hilang, nama yang baru akan mulai menggantikan dirimu. Sedang orang bagala datuk, saya tidak lama-lama cari ganti langsung. Apa pelajarannya? Yo nang menolong awak, yo awak juga. Awak jo nang menolong awak. Baru kana nak mungkin. Baru ka bininya lah belaki baru lo. Baru ka suaminya lah bini baru lo. Seluruh nan kamu usahawan dari pagi sampai sanju mencari harta yang banyak, karena kamu sudah berpulang ke rahmatullah, akan dibagi-bagi dulu. Maka apa pesan saya? Selagi nyawa masih ada di badan, selagi kamu masih bisa rukuk dan sujud, selagi kamu masih bisa berjalan, selagi kamu masih bisa memperbaiki amal, perbaiki dari sekarang. Tidak ada yang akan menolong kita kecuali diri kita sendiri, baik untuk dunia apalagi untuk akhirat awak. Jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita bekerja ini kalau ditanya orang, "Aku apa bekerja?" Untuk siapa CPT? Untuk anak. Ibu-ibu kalau pagi ke balai hari Senin ko, membawa makanan. Alun disuruh makanan tu takana anak. Apa ada gaji tiba tanggal 1 nimo gaji, saya nanti takana dulu. Apa untuk anak dan untuk sekolahnya, uang semesternya, untuk belanjanya, takana anak. Tapi perlu saya ingatkan, anak tu di dalam Al-Quran dibagi loh bilik-biliknya. Yang pertama, perlu perhatiin supaya jangan menyesal. Kata Allah, ada namanya anak tu menjadi musuh. Ada jadi musuh anak. Tadi gadangan, tadi sekolah, tadi sarjanaan, bantu anak tu menjadi anak betul ladu. Celiklah betul ladu, anak betul ladu. Manggil yang orang gaya saya kerajunya. Cakuang betul ladu dan anak. Adi Hindunya. Ada anak bunuh orang gaya. Ada anak membuang orang gaya pula. Kadang anak campak anak pak Hindu. Di mana dijelaskan itu? Quran surah At-Taghabun surah ke-64 ayat 4 balik. Jadi jangan bangga punya anak saja. Beranak pak. Oh anak banyak, berkurang kayu. 10 anak bu. Anak tu bisa pula jadi musuh. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Aku perlu perhatian. Kata Allah, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kata Allah, oi manusia, orang pandang menjang, apa ibu, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang akan jadi musuh bagimu. Anak saya di musuh. Nabi Nuh yang jadi musuhnya anaknya. Maka anak tu isi lambungnya dengan makanan, isi dadunya juga gamu, isi kepalanya dengan ilmu. Biar ada jadi musuhnya tau. Payah saya awak. Kerja dari pagi sampai sanju, kadang berhutang-hutang untuk anak. Kadang namuh makanan yang di mulut dikeluar untuk anak. Tapi perlu awak ingat, anak juga bisa menjadi musuh. Tidak sedikit banyak kita tengok di Facebook, di media sosial, di YouTube, di mana-mana, di TV, di berita, anak membuang orang gaib. Dibuangnya orang gaib, ditelantarkannya orang gaibnya. Bahkan saya juga pernah melihat berita, ampe anaknya tidak ada namuh mengambil napak jindu itu, diserahkannya ke panti. Kata orang panti, kalau apa ibu menyerahkan anak kepada panti, tulis surat tanda tangan. Kalau beliau meninggal dunia di suap, apa ibu tidak kami beritahu, karena bapak ibu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kami. Capeknya tanda tangannya di anak itu. Kami bersedia. Ingat sebuah kalimat mengatakan begini bapak ibu. Satu ibu bisa mengamehan salusin anak, tapi salusin anak belum tentu bisa mengamehan seorang ibu dah. Ibu anak salusin dua balik bisa kameh itu. Tagiah makannya, baju tercuci, sekolah atau sekolah, tapi salusin anak belum tentu bisa mengamehan seorang ibu atau seorang apa. Nyukundu kaba kundu saya. Jangan sama bolo tinggal bo sibuk kerja aja. Si amak rumah aja. Sampai Siroy saya lah di Jakarta aja. Aku cek Siroy, awak hidup di Jakarta payah aja. Segala di Bali. Jangan sama bolo Sama si Bobby saya lah di Surabaya aja. Cek si Bobby, jangan si Kolom mau tinggal. Waktu bini ambo bagak aku cakap saya mak je bini kau. Kampung saya lah. Satu ibu bisa mengamen salusin anak, tapi salusin anak belum tentu bisa mengamen seorang ibu atau seorang bapak. Anak bisa jadi musuh. Yang kedua, ada pula anak itu menjadi kebaikan, menjadi jalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai panandang hati. Sandang hati jadi anak. Tak siu-siu karaju dari pagi sampai sanju, berhutang-hutang, berjuang demi anak. Anak baik, ditanam padi boneh je gitu. Indah bantu mengadang itik saja gitu. Jadi ayam beranak itik. Ayam beranak itik. Awak bisa jadi bantu ayam beranak itik. Bayam beranak itik. Itik tu kalau makin gadangnya lah masuk air tu. Lah panek berkotek-kotek induknya membau naik lah ke tabiang nak, naik lah ke tabiang nak. Nak-naknya beranak ada itik dalam air. Maka anak kita harus menjadi penyandang hati. Dan awakku anak sebelahnya. Apa kata Allah? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami nan menjadi penyandang hati bagi kami, dan jadikan kami orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi minta anak dan penyandang hati. Jangan saya minta beranak ya. Punya anak bisa bahagia, tak punya anak bisa bahagia. Punya anak bisa menderita, tak punya anak bisa juga menderita. Maka kalau meminta anak tu, minta bentuk Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim? Maka kalau mana Nabi Ibrahim tu, jadi kita baca sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu tak sama bentuk awak. Awak baru baralik sebulan lah hamil langsung. Ada nanti 3 bulan baru baralik terpancar anak langsung. Nabi Ibrahim seorang nabi soleh. Nabi Ibrahim
Baru Allah agih anak umur 86 tahun baru dapat anak. Lama Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Kau awak 5 bulan lah beranak, setahun lah beranak. Nabi Ibrahim umur 86 tahun baru dapat anak, namanya Ismail. Itulah di istri kedua dulu dapat. Di istri pertama belum dikasih. Awak Nabi intak, ulama tidak, syekh tidak, orang alim tidak, bisa dapat anak banyak. Nabi Ibrahim baru dapat anak bernama Ishak itu usia 99 tahun. Kamu bersabar. Barulah kasih Allah kepada orang. Nabi Muhammad, baitu mulianya Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Elok perangi Nabi Muhammad. Ndak Allah lagi anak dari istrinya muda, istri beliau Aisyah. Maka dapat punya anak bisa mulia, ndak punya anak juga bisa mulia. Jadi jangan gasak-gasak minantu tu. Capek lah beranak, mak tak kenal nak bercucu. Memangnya membuat bakwan. Mek bakwan bisa digasak. Pokoknya rayu bisu amak lah harus ada cucu. Capek lah. Maka kata Allah, anak tu bisa jadi penyenang hati. Saya tidak sedikit juga menemukan orang anaknya yang membalik gunung kapak induanya. Senang hati orang gaya dengan anak. Nyulayani orang gaya. Kok sakit nyuruhnya. Tak berlanjut. Tiap tanggal 1 ketemu gaji takkan namanya. Takkan induanya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku anak penyenang hati. Berdoalah ya Allah jadikan anak-anak ambuku menjadi anak-anak yang soleh. Yang ketiga, nama anak tu perhiasan dunia untuk disanang-sanangan saya. Dan awak jadi budaknya. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat. Harta dan anak-anakmu menjadi perhiasan bagi kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Nan kampe adulu anak yang bisa menjadi ujian. Jadi ujian dapat anak. Tadi saya ada menengok sebuah video pendek. Sedih juga kita mungkin kok tibu dewa nak kue awak. Ibunya agak ODGJ gitu. Anaknya 3. Ketiga-tiganya bantu itu loh. 1 lumpuh permanen, yang kedua berkebutuhan khusus, yang satu lagi agak stres, hidup susah, hidup payah. Ada orang diberi ujian bantu itu. Sabar, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu menjadi cobaan bagi dirimu. Ada orang dicoba, sudahlah hidup payah, dapat anak cacat pulo, nyo hidrosepalus pulo, adonan bisu pulo, adonan lumpuh pulo. Sabar, karena kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu menjadi ujian dan cobaan. Apa syukur awak punya anak, sudah punya anak, anak menjadi-jadi loh. Keraju, opangke, sehat puluh. Banyak orang diberi ujian oleh Allah, bukan dengan orang lain, dengan anaknya, dengan kehidupannya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak awak menjadi anak-anak nan panyanang hati. Anak tu jangan disumpah-sumpahi. Kok sumpahnya tu sumpah elok, jatuh pilihan di nyawa sumpah deh jadi gubernur awak besok yung. Sumpah elok. Dia jadi presiden awak. Jangan dikecen anak awak anak baru. Kalau awak kecen anak awak baru, tanda emak baru lo gitu. Sumpah anak tu menjadi anak-anak yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.